Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan Imam Nawawi Al-Bantani. Dari segi bahasa, ilmu pengetahuan tersusun dari kata ilmu dan pengetahuan. Dalam bahasa Arab, akar pengetahuan berasal dari kata alima yang berarti mengetahui. Dengan demikian, kata ilmu adalah isim masdar atau bentuk tata benda yang abstrak yang berarti pengetahuan. Kata tersebut jika dilanjutkan, pengembangannya akan sampai pada kata alima, yakni orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau maklim, yakni sesuatu atau objek yang diketahui, dan taklim yaitu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yakni belajar. Dilihat dari segi ruang lingkupnya, ada 3 aspek yang berkaitan dengan ilmu. Yang pertama adalah aspek objek atau bahan penyusunan ilmu, yang dalam hal ini dapat berupa alam raya, perilaku sosial, dan wahyu. Dari aspek ontologis inilah lahir ilmu-ilmu kealaman atau sains, dan juga sosial serta ilmu-ilmu agama. Dan kedua, aspek cara mendapatkan ilmu, yang dalam hal ini melalui penelitian lapangan secara kuantitatif. Penelitian sosial secara kuantitatif dan permohonan langsung kepada Allah melalui proses penyucian. Dan ketiga, etika menggunakan ilmu, yakni ilmu tersebut harus digunakan untuk bersyukur kepada Allah, yakni dengan memanfaatkan ilmu tersebut untuk tujuan-tujuan kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain. Menurut petunjuk Al-Quran, bahwa ketika aspek ilmu pengetahuan tersebut harus terikat pada prinsip tauhid, yakni konsep yang meyakini bahwa sumber ilmu, baik alam, perilaku sosial, dan wahyu semuanya bersumber dari Allah. Karenanya semakin manusia berilmu, semakin bertakwa kepada Allah, dan makin menyadari bahwa ilmunya itu tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah, dan ia tidak dapat melebihi ilmunya. Dari berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal paham dikotomis antara ilmu yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan penalaran manusia dengan ilmu yang berasal dari wahyu. Selain itu, Islam juga menganut paham perlunya menegakkan etika dalam pemanfaatan ilmu untuk tujuan-tujuan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ilmu memperlihatkan sifatnya yang dikotomis, yakni suatu keadaan di mana ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum terkesan terpisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa mengenal hubungan substansial. Keadaan ini membawa akibat timbulnya sikap mengagungkan suatu ilmu dan merendahkan ilmu yang lainnya.
terjadinya sifat ilmu yang dikotomis di atas selanjutnya sering dihubung-hubungkan dengan upaya Al-Ghazali yang membagi ilmu menurut paradigma, yakni diantaranya paradigma fikih, di mana adanya ilmu yang masuk ke dalam kategori ada fardu ain, fardu kifayah, dan mubah. Ilmu fikih dan akidah misalnya masuk ke dalam ilmu fardu ain. Semua orang Islam wajib belajar. Dan ini dapat mengamalkannya karena kedua ilmu tersebut dianggap mampu membawa manusia berhubungan langsung dengan Allah dan juga meyakininya secara benar dan menurut syariat. Sementara itu, ilmu matematika, kedokteran, dan sejenisnya masuk ke dalam kategori ilmu fardu kifayah. Dan cukup jika salah seorang yang mempelajarinya. Selanjutnya, ilmu ketangkasan fisik, bela diri, dan sejenisnya dimasukkan ke dalam kategori mubah, yakni seseorang diperbolehkan mempelajari ilmu ini jika memerlukannya, dan boleh saja tidak mempelajarinya. Akibatnya ada sebagian orang yang mengutamakan ilmu tertentu saja. Demikianlah kisah tentang hakikat ilmu pengetahuan Imam Nawawi Al-Bantani.